bersama channel belajar kimia Kimipedia. Kimipedia adalah channel yang akan membantu kalian memahami dengan mudah cara belajar kimia. Simak terus ya. Kali ini channel Kimipedia akan membahas tentang hukum dasar kimia. Nah, jadi ada 5 hukum dasar yang menjadi patokan untuk mengetahui konsep-konsep kimia yang lain. Nah, ini harus kalian pelajari di kelas 10. Nah, ikutin terus ya. Yang pertama ada hukum Lavoisier. Nah, seperti nama hukumnya, penemunya adalah Lavoisier. Ini ya gambarnya. Nah, di mana hukum Lavoisier itu kita sebut juga sebagai hukum kekekalan massa. Di mana Lavoisier sendiri bilang atau menemukan hukum kekekalan massa itu adalah dalam sistem yang tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, artinya Lavoisier di sini dahulu menemukan hukum ini dalam eksperimen atau percobaan dalam ruang yang tertutup. Makanya dibilang dalam sistem yang tertutup. Massa zat sebelum itu sama dan sesudah itu adalah sama. Yang terbentuk dan belum terbentuk itu nilainya sama, seperti itu. Contohnya seperti apa? Jika diketahui suatu reaksi itu adalah A ditambah B menjadi C ditambah D, A dan B itu sebagai reaktan atau yang mula-mula, C dan D itu adalah sebagai hasil ya atau produk. Nah, menurut hukum Lavoisier, maka massa A ditambah B itu akan sama dengan massa C ditambah D. Misalkan 1 gram gas oksigen ditambah dengan 8 gram gas oksigen, maka akan menghasilkan 9 gram air. Mula-mulanya 1 ditambah 8 itu 9, menghasilkan air yang totalnya juga 9. Kemudian 2 gram gas hidrogen ditambah 16 gram gas oksigen, menghasilkan 18 gram air. Totalnya sama-sama 18. Kemudian 3 gram gas hidrogen ditambah 24 gram gas oksigen, menjadi 27 gram air. Masanya sesudah dan sebelum sama-sama 27. Nah, inilah yang disebut sebagai hukum kekekalan massa dari Lavoisier. Massa sebelum harus sama dengan massa sesudah. Nah, kemudian contoh selanjutnya ini biasanya keluar di soal-soal ya, entah soal-soal ulangan harian di buku-buku kalian atau bisa juga ulangan tengah semester atau PTS atau UAS juga. Nah, jika 24 gram karbon dibakar dengan gas oksigen dalam wadah tertutup rapat, maka hasil reaksinya adalah, nah yang ditanya hasilnya. Massa awalnya kita sudah tahu 24 gram dalam wadah yang tertutup. Jadi gimana menurut Lavoisier? Ya pastinya massa hasilnya sama dengan massa sebelumnya yaitu 24 gram. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini, jawabannya yang tepat adalah yang A, sama dengan 24 gram. Hukum yang kedua adalah hukum Proust. Sesuai hukumnya juga, sesuai nama hukumnya, penemunya adalah Joseph Louis Proust. Nah, hukum Proust di sini disebut juga sebagai hukum perbandingan tetap. Kenapa tetap? Karena perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Jadi, meskipun massanya berubah-ubah antara massa zat satu dan zat lain, atau unsur satu dan unsur lain, tapi dalam senyawa itu perbandingannya selalu tetap. Nah, contohnya adalah pembentukan suatu garam NaCl. NaCl itu natrium klorida, garam dapur. Dibentuk dari suatu natrium ditambah klorida, gas klorida. Nah, di sini ada 3 sampel, yaitu yang pertama suatu garam yang berasal dari Indramayu. Dengan massa garamnya adalah 2 gram, massa natriumnya 0,786 gram, massa kloridanya 1,214 gram. Nah, kita dapatkan perbandingan massa Na dibanding Cl, yaitu 1 dibanding 1,54. Sedangkan suatu garam yang berasal dari Madura diketahui massa garamnya 1,5 gram.
dengan massa natriumnya 0,59 gram dan massa kloridanya adalah 0,91 gram. Didapatkan bahwa perbandingan massa Na dibanding dengan Cl itu adalah 1 dengan 1,54. Nah, begitupun juga dengan garam yang sifatnya berasal dari impor. Ketika massa garamnya 2,5 gram, diketahui ternyata massa natriumnya adalah 0,983 gram dan massa kloridanya adalah 1,517 gram. Nah, didapatkan juga perbandingannya Na dibanding Cl adalah 1 dengan 1,54. Nah, artinya di sini apa? Dalam suatu senyawa, perbandingan massa unsur-unsur itu meskipun sebelumnya massanya berbeda-beda, tapi perbandingannya selalu sama. Contohnya adalah garam natrium klorida, yaitu semuanya perbandingannya sama, 1 dibanding 1,54. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya, yang ada di soal-soal. Diambil satu soal saja. Nah, pertanyaannya adalah, dari data di atas, perbandingan massa hidrogen dan oksigen pada air adalah... Nah, kalau kita lihat dari data pertama, massa hidrogennya 4 gram, massa oksigennya 16 gram, massa H2O yang dihasilkan itu 18 gram. Nah, diketahui massa sisa hidrogennya masih bersisa 2 gram. Nah, artinya apa? Massa hidrogen yang terpakai adalah 2 gram, sedangkan oksigen adalah 16 gram. Nah, angka 2 banding 16 di sini adalah 2 yang dipakai hidrogen, 16 adalah yang dipakai oksigen. Kemudian data yang kedua, diketahui massa hidrogennya adalah 5 gram, massa oksigennya adalah 32 gram, dan dihasilkan massa airnya adalah 36 gram. Hidrogennya masih sisa 1 gram, artinya yang terpakai adalah 4 gram, sedangkan oksigennya habis bereaksi, artinya yang terpakai adalah 32 gram. Data yang ketiga menyebutkan bahwa massa hidrogen mula-mula 6 gram, oksigennya 50 gram. Nah, massa air yang dihasilkan adalah 54 gram, di mana hidrogen tidak memiliki sisa dan oksigen masih bersisa 2 gram. Nah, artinya apa? Hidrogen yang terpakai 6 gram dan oksigen yang terpakai adalah 48 gram. Nah, dari ketiga perbandingan ini, kita bisa dapatkan perbandingan terkecilnya adalah 1 dibanding 8. Dari data pertama, 2 banding 16, kita bagi 2, yaitu 1 banding 8. Data yang kedua, 4 dibanding 32, kita bagi dengan 4, nilainya 1 banding 8 juga. Data yang ketiga, 6 banding 48, kita bagi 6, hasilnya adalah 1 banding 8. Nah, artinya meskipun masanya berbeda-beda semua, tapi perbandingannya adalah tetap, yaitu 1 dibanding 8. Itulah hukum dari Proust. Kemudian yang ketiga ada hukum Dalton. Sesuai hukumnya, penemunya adalah John Dalton. Nah, di mana hukum Dalton di sini disebut juga sebagai hukum kelipatan berganda, hukum kelipatan perbandingan, atau juga hukum perbandingan berganda. Nah, di sini Dalton menyebutkan bahwa jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa-massa salah satu unsur dalam senyawa-senyawa tersebut sama, sedangkan massa-massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya saja seperti nitrogen ditambah dengan oksigen. Nah, pasti hasilnya bisa dalam bentuk senyawa-senyawa yang banyak ya. Misalkan ada terbentuk NO, NO2, NO3, N2O3, N2O5, dan lain-lain. Intinya, dalam dua jenis unsur yang bergabung, itu tidak hanya menghasilkan satu senyawa, tapi akan menghasilkan banyak senyawa. Nah, contohnya adalah pada senyawa air H2O, massa atom H dibanding dengan massa O itu 1 dibanding 8.
Dan pada senyawa hidrogen peroksida H2O2, massa atom H dibanding massa atom O itu adalah 1:16. Demikian, massa O pada air dibanding dengan massa O pada hidrogen peroksida adalah 8:16. Kita bisa ambil perbandingan terkecilnya adalah 1:8. Nah, dari sini bisa kita dapatkan kesimpulannya bahwasanya untuk menentukan salah satu perbandingan unsur, unsur yang lain harus dibuat tetap. Contohnya di sini kita ingin mendapatkan perbandingan O. Maka atom H kita buat tetap dengan nilainya sama-sama 1. Nah, begitu ya. Contohnya, diketahui bahwa unsur X dan Y membentuk dua macam senyawa. Senyawa 1 mengandung 40% unsur X dan senyawa 2 mengandung 30% unsur X. Tentukan perbandingan massa unsur Y sehingga mengikuti hukum kelipatan perbandingan. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa senyawa 1 itu mengandung X 40%, artinya Y-nya adalah 60%. Tinggal dikurangi dengan 100. Senyawa 2 didapatkan nilai X-nya adalah 20%, berarti senyawa Y-nya adalah 80%. Tinggal dikurangi juga dengan 100. Nah, pertanyaannya adalah tentukan perbandingan massa unsur Y. Sehingga, karena yang ditanyakan adalah unsur Y, kita harus membuat nilai X-nya itu adalah tetap. Nah, di sini X-nya dibuat semuanya menjadi 100. Sehingga, senyawa 1 agar X-nya menjadi 100 itu harus dikali dengan 2,5. Kemudian, senyawa 2 X-nya harus dikali dengan 5 sehingga menghasilkan angka 100. Nah, maka unsur Y mengikuti perkalian unsur X. Jika senyawa 1 X-nya dikali dengan 2,5, maka Y-nya harus dikali dengan 2,5. Begitu juga dengan senyawa 2 X-nya dikali dengan 5, maka Y-nya juga harus dikali dengan 5. Sehingga kita dapatkan nilai dari Y pada senyawa 1 adalah 150 dan Y pada senyawa 2 adalah 400. Kita dapatkan perbandingan terkecilnya adalah 3:8. Nah, paham ya? Kemudian, yang keempat adalah hukum dari Gay-Lussac. Sama juga seperti hukumnya, nama dari penemunya adalah Lussac. Ia menyebutkan bahwasanya pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi. Di sini Gay-Lussac menyebutkan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Nah, contohnya adalah yang pertama, H2 ditambah Cl2 menjadi 2HCl. Perbandingan volumenya adalah 1:1:2. Artinya di sini apa? Perbandingan volumenya itu sebanding dengan nilai koefisiennya. H2 volumenya 1, sehingga bisa dikatakan koefisiennya adalah 1. Cl2 volumenya 1, artinya koefisiennya 1. HCl volumenya 2, artinya koefisiennya 2, sehingga perbandingannya itu adalah nilai dari koefisiennya, yaitu 1:1:2. Nah, ini berlaku juga untuk contoh yang kedua. Kemudian, contoh yang lain adalah 2 liter gas propana C3H8 bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, disuruh menentukan yang pertama adalah volume gas O2 yang diperlukan, yang kedua adalah volume gas CO2 yang dihasilkan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, yang pertama, karena propananya bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat reaksinya, yaitu C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 ditambah 4H2O.
Nah, pastinya sebelumnya kita sudah belajar tentang penyetaraan reaksi. Nah, artinya dari sini kita sudah bisa membuat persamaannya. Nah, didapatkan perbandingan volumenya C3H8 dibanding O2 dibanding CO2 dibanding H2O adalah 1 banding 5 banding 3 banding 4. Nah, ini adalah perbandingan koefisiennya sebanding dengan perbandingan volumenya. Yang pertama adalah kita disuruh menentukan volume gas O2 yang diperlukan. Nah, bagaimana cara menghitung volume O2 yang diperlukan? Yaitu tinggal membandingkan antara volume C3H8 dengan volume O2. Nah, di sini perbandingan volume C3H8 dan O2 adalah 1 banding 5. Sehingga kita dapatkan volume O2-nya adalah 5 dibagi 1 dikali volume dari si C3H8. Sehingga jawabannya adalah 10 liter. Atau bisa kita dapatkan dari suatu di mana memakai konsep perbandingan koefisien. Di mana perbandingan koefisien adalah ketika kita ingin mencari suatu volume yang ditanya, berarti kita harus menjawabnya dengan koefisien yang ditanya, yaitu di sini koefisien dari O2 yaitu 5 dibagi dengan koefisien yang diketahui yaitu C3H8 nilainya 1 dikali dengan volume C3H8 atau volume yang diketahui, sehingga kita dapatkan nilainya adalah 10 liter. Begitupun ketika ingin menghitung volume gas CO2, nah di sini kita memakai perbandingan dari volume C3H8 dibanding dengan volume CO2. Nah, volume C3H8 dibandingkan dengan volume CO2 nilainya adalah 1 dibanding 3. Sehingga kita dapatkan volume dari CO2 adalah koefisien yang ditanya atau volume yang ditanya, yaitu si CO2-nya senilai 3 dibagi volume yang diketahui atau volume C3H8-nya yaitu 1 dikali dengan volume dari yang diketahui yaitu C3H8 nilainya adalah 2 liter, sehingga kita dapatkan volume CO2-nya adalah 6 liter. Baik, semoga membantu ya, semoga paham dengan penjelasannya. Nah, yang terakhir adalah hukum, yaitu hipotesis Avogadro, di mana penemunya adalah Avogadro, yaitu hukumnya berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume itu sebanding dengan jumlah molekul. Itu yang dibilang oleh Avogadro. Nah, contoh soalnya adalah pada suhu dan tekanan tertentu dalam 1 liter gas O2 terdapat 3 kali 10 pangkat 22 molekul. Berapa jumlah molekul yang terdapat di dalam 2 liter gas CO2 pada suhu dan tekanan tersebut? Nah, dengan perbandingan tadi berarti kita bisa dapatkan jumlah molekul CO2 ketika volumenya adalah 2 liter tinggal dikali dengan 3 kali 10 pangkat 22, yaitu nilainya adalah 6 kali 10 pangkat 22 molekul. Nah, contoh soal lainnya adalah gas nitrogen dan gas hidrogen dapat bereaksi membentuk gas amonia atau NH3. Pada keadaan tertentu dan suhu yang sama, jika 40 molekul gas nitrogen, berapa molekul gas hidrogen yang diperlukan dan berapa molekul gas NH3 yang dihasilkan? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, di pertanyaannya ada sebuah clue, gas nitrogen dan gas hidrogen dapat bereaksi membentuk gas amonia. Nah, berarti dari sini kita harus bikin reaksinya terlebih dahulu, yaitu N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Sehingga kita dapatkan perbandingan koefisiennya adalah 1 banding 3 banding 2, atau koefisien itu sebanding dengan volume. Artinya, perbandingan volumenya juga 1 banding 3 banding 2. Nah, untuk mencari gas H2 yang diperlukan, sama ya, dengan memakai perbandingan koefisien atau perbandingan volume. Nah, didapatkan gas H2 yang diperlukan adalah 3/1 dikali 40 menjadi 120 molekul.
Atau gas NH3 yang terjadi adalah 2/1, 2-nya milik NH3, 1-nya milik N2, dikali 40 molekul, hasilnya adalah 80 molekul. Jadi gas H2 yang diperlukan adalah 120 dan NH3 yang terjadi adalah 80 molekul. Nah, gimana nih setelah menonton videonya? Semoga semakin paham ya. Jangan lupa untuk mendukung channel Kimepedia agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.